Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Mas Devina Fahrana, NIM 1912471 dari kelas PGMI 4B, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dengan dosen pengampu Dr. Haji Agus Gunawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian perundang-undangan, yang kedua pengertian pengelolaan pembelajaran, yang ketiga pendidikan agama Islam, dan yang keempat Peraturan Kementerian Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan agama di sekolah. Yang pertama adalah perundang-undangan. Perundang-undangan dalam rangka Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Untuk itu dilakukan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah pada tanggal 6 Desember 2010. Dan yang kedua adalah pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata manajemen. Pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat syaraf individu yang belajar. Pengelolaan pembelajaran adalah segala usaha peraturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses mengajar yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam, istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberikan awalan pe dan akhiran kan, yang mengandung arti perbuatan, hal cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogie yang berarti pembimbing yang memberikan kepada anak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan dan bimbingan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Pada tahun 2011, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 211 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada sekolah, yaitu yang pertama, Pedoman Pengembangan Standar Isi Pendidikan Agama Islam, dan yang kedua, Pedoman Pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam, yang ketiga, Pedoman Pengembangan Standar Kompetisi Lulusan Pendidikan Agama Islam, dan yang keempat, Pedoman Pengembangan Standar Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Agama Islam, dan yang kelima, Pedoman Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama Islam, yang keenam, Pedoman Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan Agama Islam, yang ketujuh, Pedoman Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam, dan yang kedelapan, Pedoman Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan Agama Islam. Dan yang keempat adalah Peraturan Kementerian Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Ada beberapa landasan penting tentang pendidikan agama penting untuk diajarkan di sekolah. Yang pertama adalah landasan filosofis bangsa Indonesia. Adalah Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung makna setiap warga negara wajib beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Realisasinya adalah untuk mewujudkan itu tentu harus diberikan kepada pendidikan agama. Yang kedua adalah landasan konstitusional Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjaminkan kebebasan memeluk agama dan kepribadian sesuai agama kepercayaannya. Ketiga, landasan sosial religius. Masyarakat Indonesia yang sejak dulu dikenal sebagai masyarakat religius
atau beragama. Harold mengatakan bahwa terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak bisa lain kecuali pendidikan, khususnya pendidikan agama, sebab moralitas yang mempunyai daya ikat masyarakat bersumber dari agama, nilai agama, dan norma agama. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Dengan masuknya anak ke sekolah, maka terbentuklah hubungan antara rumah dan sekolah, karena antara kedua lingkungan itu terdapat objek dan tujuan yang sama, yakni mendidik anak. Pendidikan agama Islam yang dilakukan di sekolah bertujuan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sekaligus pembentukan akhlak mulia, sehingga peserta didik memiliki daya tangkal untuk melakukan filterisasi terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai bidang ilmu yang dipelajarinya atau budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember tahun 2010 oleh Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia oleh Patrialis Akbar. Dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Tujuan ini memberikan pemahaman dan makna pendidikan agama di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mengayomi pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan pendidikan dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian evaluasi. Mungkin hanya materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.